sambil menunggu beberapa rekan-rekan join, Oh, siap. kita bentar dulu mungkin ya Pak ya. Oke, boleh, silahkan. Baik nih Pak, kita pembahasannya hari ini mengenai court annex mediation nih Pak nih kebetulan. Oh, siap, siap, siap. Oke. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan juga ya Pak nantinya, dan nanti saya juga akan mempersilahkan teman-teman audiens untuk itu melalui kolom chat ya Pak ya. Oke, Nanti siap, siap, siap. teknisnya saya bisa bacakan pertanyaannya, kemudian membantu untuk menjawab Oh, seperti itu. siap, siap, siap. Baik Pak. Bapak kesibukannya apa saja nih Pak nih hari-hari ini? Ya, biasalah namanya juga hakim justisial di Mahkamah Agung, membantu kerja Hakim Agung dalam menyelesaikan berkas perkara yang ditangani beliau. Kira-kira begitu. Baik. Sebelumnya selain menjadi hakim justisial, Bapak juga pengajar ya Pak ya? Ya, beberapa lembaga sertifikasi mediasi non hakim, juga pengajar di STIH litigasi di Jakarta juga, S1 dan D3. Oh Dan begitu. juga ada kesibukan juga ngajar di Pusdiklat Mahkamah Agung. Berarti sangat padat ya Bapak ya untuk Ya, lumayan lah, nggak padat-padat lah. Masih bisa nggak macet lah, masih bisa berjalan istilahnya, cuman ya padat merayap. ya Pak sudah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol Ya. salah satu RCLS. Oh, siap, siap. Baik, mungkin karena sudah ada beberapa audiens, saja dulu ya untuk Gimana? Sebelumnya, selamat sore rekan-rekan. Kembali lagi di 15 Minutes Law Literacy, bikin sahabat melek hukum dalam 15 menit saja. Perkenalkan, saya Amarta, represent EYR CLS yang akan memandu dialog pada saat ini dengan topik Court Annex Mediation. Oh, siap. Ini saya ditemani oleh Bapak Ismu Bahaiduri, SHMH. Beliau adalah Hakim Justisial pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan beliau juga merupakan pengajar bagi para calon hakim mediator. Selamat sore Bapak Ismu, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Baik Pak, kalau gitu kita langsung saja ya Pak ya. Hari ini. Nah Pak, pemahaman saya mengenai mediasi ini kan identik dengan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ya Pak ya. Nah Pak, jalur mediasi ini rata-rata itu biasanya ditempuh untuk menghindari pengadilan, menghindari proses beracara di pengadilan. Tetapi Pak, dengan dikenalkannya court annex mediation ini seakan membaurkan proses mediasi yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan hal tersebut? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi memang mediasi ini di Indonesia, karena ini berkaitan dengan penyelesaian perkara perdata yang ada di dalam masyarakat. Nah, penyelesaian itu benar, tadi ada penyelesaian namanya litigasi dan non-litigasi, atau melalui di luar pengadilan dan dalam pengadilan. Tentunya Mahkamah Agung mengharapkan jangan sampai perkara itu masuk ke pengadilan, sebetulnya bisa diselesaikan secara musyawarah melalui jalur mediasi. Namun demikian, jikalau masyarakat dalam hal ini belum bisa menyelesaikan atau tidak bisa menyelesaikan perkara itu secara musyawarah dan mufakat, tentunya kemudian para pihak menggugat melalui pengadilan, karena Mahkamah Agung melalui Perma nomor 1 tahun 2016 tetap mendahulukan atau mengutamakan dan bahkan diwajibkan dalam Perma nomor 1 2016 tentang mediasi itu untuk menempuh jalur damai melalui proses mediasi. Jadi begitu. Jadi kalau memang perkara itu belum atau tidak diselesaikan melalui mediasi dan tidak dilakukan oleh mediator bersertifikat, maka wajib hukumnya
perkara perdata yang masih pengadilan diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi. Kira-kira begitu. Berarti kalau saya boleh simpulkan sedikit, dalam hal ini Mahkamah Agung memang concern ya Pak ya untuk diadakan dulu proses mediasinya, belum akhirnya nanti apabila tidak berhasil menempuh kesepakatan nantinya bisa dilanjutkan oleh proses litigasi seperti itu ya. Kurang lebih begitu. Jadi tetap didahulukan, dan ingat, walaupun sudah dalam proses litigasi mediasi gagal, masih terbuka mediasi dalam tahap upaya hukum. Walaupun sudah banding, walaupun sudah kasasi, bahkan PK, Mahkamah Agung masih membuka peluang untuk adanya mediasi, meskipun tidak dilakukan melalui jalur di dalam proses litigasi. Dalam artian, misalnya dalam proses ini berjalan, sudah ada pemenangnya, ada yang kalah, ada yang menang, namun para pihak di luar pengadilan melalui mediasi yang profesional, di luar pengadilan, di luar litigasi, berhasil menempuh jalur perdamaian, maka Mahkamah Agung tetap akan mengquote atau mengesahkan perjanjian kesepakatan perdamaian menjadi putusan, begitu, dikuatkan dan didahulukan adalah perdamaian. Kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau saya boleh katakan nih Pak, apabila itu sendiri dilakukan di luar pengadilan, nantinya hasil perdamaian ini bisa disahkan begitu ya Pak ya, didaftarkan untuk mengikat para pihak. Iya. Seperti itu. Betul. Jadi istilah kami adalah di akte vandadingkan begitu. Jadi akte vandading itu bisa muncul karena sukarela terjadi kesepakatan di luar, melalui mediator bersertifikat, kemudian didaftarkan di pengadilan, kemudian disahkan akte vandading, maupun mediasi yang dilakukan karena gugatan terlebih dahulu dalam proses litigasi. Namun dalam mediasi yang didahului persidangan berhasil damai, bisa juga dikuatkan melalui akte vandading tersebut, dan itu setara dengan putusan, dan artinya eksekutorial, artinya final and binding, tidak ada lagi upaya hukum terhadap hal tersebut. Jadi memang prinsip dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan itu dapat diwujudkan salah satunya dengan melalui jalur mediasi tersebut. Baik Pak. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak, bagaimana sih Pak kira-kira proses pelaksanaan dari court annex mediation ini sendiri dalam hal jangka waktunya? Mungkin siapa saja yang dapat atau berhak menjadi mediator, gitu Pak. Ya, menurut Perma nomor 1 tahun 2016 menjadi kebijakan kita dalam bermediasi itu disebutkan bahwa proses mediasi dilakukan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 30 hari jika para pihak menginginkan bahwa dimungkinkan untuk jalur mediasi. Jadi waktunya adalah 30 plus 30. Namun demikian, sekiranya mediator yang ditunjuk oleh hakim majelis atau atas kesepakatan para pihak masih kehilangan waktu dalam 30 plus 30 tadi, belum dapat menyelesaikan, namun masih menginginkan mediasi, maka dibuka menurut Perma jalur yaitu mediasi sukarela. Artinya ditambah 14 hari, istilah bola mungkin istilah injury time. Namun demikian bukan mediator lagi yang mendamaikan, namun salah satu anggota majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Kira-kira begitu. Anggota majelis berarti dalam hal ini hakim juga bisa ya Pak ya, hakim yang sudah bersertifikat mediator juga bisa untuk memediasikan para pihak yang bersengketa. Ya. Jadi mediator itu menurut Perma nomor 1 ada 2, yaitu mediator yang berasal dari hakim atau karyawan pengadilan, atau mediator non-hakim dalam hal ini adalah pihak lain yang telah memiliki sertifikat mediator. Tentunya tidak sembarang yang bisa melakukan sertifikasi, harus lembaga yang terafiliasi dengan Mahkamah Agung dan terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Kira-kira begitu. Jadi mediator non-hakim ini siapapun bisa, tidak harus sarjana hukum. Apapun latar belakang pendidikan dimungkinkan untuk menjadi mediator. Kira-kira begitu. Baik Pak, kalau begitu. Bapak dalam mengajar gitu ya Pak ya, sebagai pengajar hakim bersertifikasi mediator,
apa saja sih Pak yang Bapak temui tantangannya di lapangan sana? Jadi proses mediasi ini adalah proses yang dirancang sedemikian rupa bahwa mediasi itu berlaku secara efektif dan efisien. Nah, bagaimana efektif dan efisien? Sehingga, karena begini, dalam proses litigasi dan non-litigasi, perbedaannya adalah ketika kita litigasi berbicara masalah bukti dan ansih hukum. Namun demikian, jika proses mediasi ini kita tidak hanya berbicara masalah hukum. Itu hukumnya dulu. Jadi, kendalanya dan suka dukanya adalah harus mediator itu yang bersertifikat agar dapat mengerti bagaimana poin-poin mediasi yang bisa dilakukan oleh para mediator tersebut. Jangan sampai nanti bias susah membedakan. Nah, jangan sampai kita membedakan bahwa proses mediasi bukan proses litigasi. Memang kita harus belajar lebih lanjut tentang ini, tapi ini yang pengantar awal untuk memberikan rangsangan mungkin bagi para pemerintah atau apapun yang lain untuk dapat kami mengajak Mahkamah Agung untuk siapapun para pihak untuk dapat tertarik dalam dunia mediasi ini. Yuk kita majukan bahwa mediasi adalah penyelesaian perkara yang paling utama daripada proses litigasi. Baik, menarik ya Pak ya. Memang sudah menjadi perhatian bersama bahwa dalam proses penyelesaian sengketa diupayakan terlebih dahulu dengan cara perdamaian seperti itu ya. Baik Pak, ada pertanyaan nih Pak dari audiens. Pertanyaan Pak Ismu, apa bedanya mediator hakim dan mediator non hakim Pak? Oke. Perbedaannya terletak pada latar belakangnya. Jadi kalau mediator hakim itu secara ex officio, ketika kita menjadi hakim, maka dia otomatis menjadi mediator. Meskipun Mahkamah Agung untuk profesionalisme seorang hakim tetap harus memperoleh sertifikat mediator yang dilaksanakan oleh Pusdiklat. Jadi harus bersertifikat Mahkamah Agung di Megamendung dengannya. Untuk mediator non hakim adalah siapapun yang punya minat dan motivasi untuk mendedikasikan dirinya sebagai mediator, dia dapat menjadi mediator, namun harus bersertifikat. Bersertifikat ini adalah yang tadi saya sampaikan di sela-sela, yaitu bahwa dia harus menempuh pelatihan dan sertifikasi tentang dasar-dasar tentang permediasian. Jadi nanti ada sertifikat. Nah, setelah sertifikat dapat, maka dia baru disebut mediator. Yang dimaksud mediator dalam ini pertama adalah yang bersertifikat. Boleh kita mendamaikan, tapi itu menurut undang-undang atau menurut Perma nomor 1 tahun 2019 belum dinyatakan sebagai mediator. Jadi perbedaannya hanya latar belakang saja. Yang satu dari hakim, yang satu non hakim. Siapapun latar belakang pendidikan dan siapapun orangnya. Kira-kira begitu. Baik Pak, berarti nih Pak kalau mediator non hakim itu harus mendaftarkan ya Pak ya ke pengadilan itu? Ya, jadi setelah bersertifikat, melalui sertifikat dari Mahkamah Agung, kemudian untuk melaksanakan tugas atau dia untuk menjadi, jadi mediator non hakim ini bisa setelah bersertifikat dia secara profesional bisa dia memediasi di luar persidangan boleh. Namun ketika mediator ini ingin memediasi perkara yang melalui jalur litigasi terlebih dahulu, bahwa ketika orang penggugat tergugat kemudian mendamaikan, maka dia harus mendaftarkan sertifikatnya di mana dia ingin menjadi sertifikat. Menjadi mediator di tempat tersebut, misalnya Jakarta Utara, Jakarta Selatan, atau seluruh Jakarta, maka dia harus berbasis pendaftaran. Dia harus mendaftarkan lebih dahulu sertifikatnya itu. Maka ketika ada perkara masuk di pengadilan, kemudian akan ditunjuk mediator. Nah, mediator yang telah terdaftar itulah yang akan ditunjuk oleh hakim atau kesepakatan para pihak untuk menjadi mediasi dalam perkara tersebut. Begitu kira-kira. Pak, jadi setelah mendapatkan sertifikasi yang diakui, didaftarkan dulu ya Pak di pengadilan, karena mediator tersebut akan beracara seperti itu ya Pak ya kurang lebihnya. Baik Pak Ismu, untuk pertanyaan selanjutnya Pak,
tahun lalu, di tahun 2022 kemarin, Mahkamah Agung mengeluarkan perma ya Pak ya, mengenai mediasi di pengadilan secara elektronik nih Pak. Boleh cerita sedikit mengenai perma ini, bagaimana efisiensinya mungkin Pak? Ya, jadi dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pun, itu dimungkinkan bahwa mediasi itu ada melalui audiovisual dari tahun 2016 seperti itu. Namun dengan perkembangan teknologi ini sebuah keniscayaan bahwa Mahkamah Agung harus responsif dengan perkembangan IT. Maka terbitlah Perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik. Jadi dimungkinkan para pihak sekarang mediasi tidak tidak harus bahwa para pihak hadir langsung di pengadilan atau hadir langsung dalam forum offline begitu, atau luring, tapi bisa dalam daring, dalam jaringan, bisa melalui apapun media audiovisualnya, melalui WA, mungkin melalui Zoom dan lain sebagainya, yang dimungkinkan orang dapat memediasi. Namun tetap harus menjaga kerahasiaan begitu. Jadi tetap pihak yang bermediasi adalah pihak yang punya otoritas untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dari dalam koridor tetap dalam jaringan dimungkinkan. Jadi tidak menjadi penghalang lagi, mau di Amerika, mau di luar negeri, mau dimanapun kondisinya. Setelah itu dapat satu jaringan, maka dimungkinkan untuk mediasi. Jadi kehadiran melalui audiovisual itu dianggap kehadiran secara sah menurut hukum, seperti kita hadir di proses mediasi secara langsung. Kira-kira begitu. Jadi hanya untuk mempermudah saja, tapi mekanisme atau tata tertib atau cara mediasi sama persis dengan yang ada di posisi manual seperti biasa. Kira-kira begitu. Baik, berarti mengikuti perkembangan ya Pak ya, untuk mempermudah para pihak juga, jadi tidak harus berada di satu tempat yang sama, tapi sekarang juga dimungkinkan untuk proses mediasi dilakukan melalui media online, namun tetap memperhatikan tata cara dalam Perma 3 tahun 2022 ini ya Pak ya. Kira-kira apakah di lapangan terdapat kendala nih Pak mengenai implementasi dari Perma ini? Ya, karena ini baru berumur kurang lebih 1 tahun, memang kami Mahkamah Agung juga dalam dari Litbang juga masih membuat kajian, membuat evaluasi, apakah ada kekurangan dan kelebihan, karena ini kan berkaitan dengan sarana telekomunikasi, dan maka dalam Perma itu memang Perma mediasi elektronik itu harus ada persetujuan para pihak. Dalam artian berarti para pihak memang mempunyai alat atau tools untuk melakukan mediasi secara online. Jadi harus ada kesepakatan dulu, jangan sampai salah satu pihak itu tidak bisa. Karena ini nggak mungkin saya dengan Mbak Marta memediasi, ternyata Mbak Marta tidak punya komunikasi ataupun kendala jaringan dan sebagainya, yang penting kesepakatan, kan begitu. Baik Pak, atas konsen dari kedua belah pihak ya Pak ya, 14 baru bisa dilaksanakan. Baik Pak, kemudian ada pertanyaan lagi Pak, pertanyaannya itu, tapi Pak, kalau mediasi melalui online, bagaimana memastikan kaukus hanya dihadiri oleh mediator dan pihak? Ya, jadi makasih termacan atas nama Tam ya, 42, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang itu menjadi kajian kita, bagaimana kita mencari tools atau mencari perangkat yang bagus. Mungkin kalau malah Zoom bisa melakukan break room dan sebagainya, memang ini baru proses. Itu salah satunya saya ketahui sekarang adalah melalui Zoom yang bisa di break room begitu. Namun memang kendala benar, ini keresahan berarti Pak Tamsam ini memang concern di dalam mediasi juga, memang itulah kekurangannya yang perlu kita analisis, bagaimana kerahasiaan ketika kita terjadi kaukus. Kalau Pak Tamtam menyatakan ada yang ngerti kaukus, berarti beliau sudah paham apa itu mediasi. Jadi kaukus itu kalau yang lain belum tahu adalah pertemuan terpisah yang dihadiri oleh salah satu pihak jika terjadi stuck atau terjadi konflik begitu yang tidak bisa terselesaikan, maka untuk menjadi tersalitas itu dilakukan adalah kaukus. Nah, memang kendala tersendiri ketika kita menjadikan online begini, kaukus itu berkaitan mungkin breakroom gampang, tapi yang perlu kita concern adalah bagaimana kerahasiaannya. Itu yang perlu kita concern sebetulnya, bukan cara, tapi kerahasiaannya bagaimana mengenai kaukus tersebut. Jadi masih dimungkinkan untuk kaukus melalui break room seperti ini. Kalau teman-teman biasa Zoom, ada
break room yang tidak dihadiri yang lain gitu. Baik Pak, berarti untuk pertemuan Kaukus sendiri ini masih terus dikaji ya Pak ya, supaya bisa dalam bagi pihak atau bagi para pihak yang sedang menjalani proses mediasi. Iya, kira-kira begitu. Baik Pak, selanjutnya Pak, mengenai saran nih Pak nih, Bapak sudah lama berkecimpung di dunia court annex mediation nih Pak. Yep. Nah, kira apa nih Pak yang perlu diimprove dari segi prosesnya, kemudian efisiensinya, supaya kedepannya ini mediasi di dalam pengadilan ini bisa betul-betul efisien sehingga berhasil dan tidak menyebabkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung, seperti itu Pak. Ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Memang inilah yang dicari metode melalui Perma nomor 1 2016 itu. Sebetulnya kan kalau kita bisa tarik kesimpulan dasar itu kan bagaimana perkara itu tidak masuk di pengadilan secara litigasi, namun bisa diselesaikan secara mandiri oleh para pihak. Jadi filosofinya adalah musyawarah untuk mufakat. Maka dengan demikian nanti in the end of the day-nya ketika nanti para mediator, teman-teman semua tersebar ini virus mediasi, kemudian banyak pihak yang concern atau berminat menjadi mediator non-hakim, dalam arti non-hakim di seluruh Indonesia sudah tersebar, maka diharapkan nanti ketika ada perkara itu in the end of the day, Mahkamah Agung itu mengharapkan perkara yang masuk di pengadilan itu terlebih dahulu melalui proses mediasi. Jika mediasi gagal, barulah para pihak itu dimungkinkan untuk berlitigasi. Namun pada saat ini karena memang belum tersedia, ya terpaksa litigasi, kemudian tanda kutip dipaksa untuk mediasi. Nah, bagaimana orang akan melihat mediasi jika mediasi itu di luar belum tersedia mediator yang bersertifikat? Karena syarat utamanya mediator itu bersertifikat. Tapi mudah-mudahan nanti akhirnya proses yang litigasi di Mahkamah Agung atau melalui pengadilan negeri itu melalui proses mediasi dulu. Itu yang diinginkan. Tapi harus tersedia dulu di dalam masyarakat Indonesia ini terdapat mediator yang bersertifikat. Kira-kira begitu. Baik Pak, berarti mungkin salah satu tipsnya yaitu untuk menggalakkan terus ya Pak ya proses mediasi ini supaya sebelum sampai di litigasi sudah selesai di proses mediasi seperti itu. Kemudian ada pertanyaan nih Pak dari Muhammad Fahlevi. Oh ya. Pak, izin bertanya Pak, di tahun 2023 ini apakah sudah harus mediasi online berdasarkan Perma 3 tahun 2022 atau masih bisa secara offline? Ya. Pertanyaan, terima kasih Mas Fahlevi atas pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya Perma nomor 1 tahun 2016 itu adalah mediasi secara offline. Itu dulu. Tapi dimungkinkan dalam mediasi itu juga dimungkinkan untuk online. Apakah dimungkinkan offline atau online? Jadi begini. Jadi online itu adalah atau semacam emergency exit jika terjadi para pihak itu terjadi kendala di luar sehingga tidak memungkinkan untuk datang. Tapi saya sebagai hakim mediator juga mengharapkan bahwa mediasi itu sebisa mungkin dilakukan secara offline. Karena yang kita sentuh adalah hati. Ya, bukan gambar sebegini, karena memang ada manusia itu adalah human being yang istilahnya punya hati, punya rasa yang disentuh hati. Maka saya masih mediasi secara konvensional itu diutamakan. Namun demikian, jika tidak dimungkinkan dan para pihak menginginkan dan sepakat mediasi dilakukan offline, online, maka boleh dilakukan dan masih bisa hybrid. Jadi walaupun sudah menandatangani secara online, bukan berarti selamanya online, tidak. Tapi bisa hybrid, bisa online, bisa offline. Nah, maka dari itu bisa dimungkinkan kedua-duanya. Cuman memang kendala teknologi ini tidak bisa memaksakan seseorang harus online. Ini nanti in the end of the day-nya jadi hybrid begitu, karena teknologi akan dengan kecanggihan teknologi akan luas dan masyarakat bisa mengakses internet, maka dimungkinkan untuk online. Tapi tetap saya secara pribadi tetap offline tetap didahulukan begitu. Maka online ini hanya semacam alternatif. Utama boleh karena kesibukan dan sebagainya, tapi tetap offline yang paling utama begitu kira-kira.
Baik, terima kasih Pak Ismu untuk jawabannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:22 nih Pak nih, Ya. Mungkin akhiri dulu percakapan dialog kita pada sore hari ini. Kalau simpulkan sedikit nih Pak, berarti filosofi dari court annex mediation ini sebetulnya tetap pada kemusyawarah untuk mufakat ya Pak. Ya. Sebelum untuk mencapai proses litigasi harus ada proses mediasinya dulu supaya menggalakkan kembali proses perdamaian itu sendiri. Kemudian untuk mediator yang dapat beracara, itu juga tadi ada mediator hakim dan mediator non-hakim Pak. Dan untuk Perma 3 tahun 2022 ini pada dasarnya bisa dilaksanakan, namun harus ada persetujuan dan juga tidak sepenuhnya online, jadi tetap ada hybrid sistem juga ya Pak. Baik, sekian dialog sore hari ini. Semoga cukup untuk membuat rekan-rekan melek hukum. Terima kasih banyak Bapak Ismu sebagai narasumber. Kami sangat merasa senang Pak dapat berdiskusi, ngobrol sama Bapak sore hari ini. Sama-sama juga. Ya Pak ya, acara di lain kesempatan. Untuk rekan-rekan yang punya concern mengenai court annex mediation dapat menghubungi kami melalui direct message di Instagram kami. Terima kasih banyak Pak dan rekan-rekan. Terima kasih. Selamat sore.